bersetubuh atau berjima di siang hari Ramadan. bulan Ramadan, Ustaz. Nah, ini dia. Berkaitan masalah jima Ustaz nih di siang hari Ramadan. di bulan Ramadan. Oleh karena itu orang yang jima di siang hari Ramadan maka wajib bagi dia berupa 5 perkara. Oh, banyak sekali ya. Hukuman bagi dia 5 perkara. Apa aja nih Ustaz? 5 perkara ini yang Ada 5 perkara yang harus dia tanggung. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kayaknya mic-nya digeser dikit lagi Ustaz biar mesra sama mic dia Ustaz ya. Kemana nih? Geser kemana? Geser ke sini aja Ustaz. Nah, Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya sehat. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Insya Allah ya. Berkat apa sih namanya juga diimbangi dengan olahraga Ustaz. Iya kan, Masya Allah ya. Antum sehat terus. Olahraga apa Ustaz nih akhir-akhir ini Ustaz? Ana kalau olahraga paling cuma main bola. Main bola ya, Masya Allah main bola. Karena Ana sukanya cuma main bola. Main bola atau main sepak bola Ustaz? Ya main sepak bola. Main sepak bola ya. Ustaz, Masya Allah udah masuk, udah di bulan Ramadan aja Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah Ustaz ya. Begitu cepat Waktu berlalu hari demi hari, ganti hari cepat sekali Ustaz ya. Nah Ustaz, aktivitas di Ramadan tentunya apalagi kita di kehidupan sehari-hari juga Ustaz ya. Pasti kan hidup banyak aturan-aturan juga Ustaz. Ya kan? Aturan-aturan mungkin setiap aktivitas yang kita lakukan juga memiliki ataupun ada aturannya di dalamnya, ya kan? Enggak seperti hari biasanya. Iya, enggak seenak gue, enggak seenak yang sesuka hati. Yang tadinya mubah ketika Ramadan jadi haram. Iya, betul. Banyak sekali Ustaz ya. Dan nah ini salah satu yang tadi kita sampaikan juga termasuk bulan ini Ustaz ya, bulan Ramadan Ustaz ya, Masya Allah. Dan sayangnya gini Ustaz, masih ada juga mungkin beberapa dari kita yang belum belum tahu ya, atau belum mengetahui lebih banyak di dalam aturan-aturan tersebut. Berarti di bulan Ramadan Ustaz ya. Nah, hal yang ini tuh mungkin yang diketahui itu yang hal-hal yang apa sih yang nampak-nampak aja Ustaz. Nah, contohnya kayak nggak boleh makan, minum ya, yang nampak Ustaz ya. Yang nampak. Betul. Nah, mungkin ada juga hal-hal lain yang mungkin terkadang terlupakan Ustaz. Iya. Ya kan? Bener. Contohnya ini Ustaz yang akan kita bahas pada hari ini Ustaz. Ini agak serem juga Ustaz ya. Agak serem maksudnya bersetubuh atau berjima di siang hari Ramadan. Bulan Ramadan Ustaz. Nah, ini dia. Terkadang yang namanya yang syahwat mungkin ya. Orang jarang tahu ya tentang hukum ini ya. Iya, dan mungkin kan yang namanya syahwat Ustaz ya. Iya, benar. Kan terkadang tidak Ya kebiasaan selain Ramadan kan kita biasa seperti itu misalnya dengan istri kita ya kan di siang hari. Tapi ternyata Ramadan ada aturan-aturannya. Iya, yang dimana di siang hari itu hukum berjima seperti apa. Apalagi kan kita berhubungan dengan syahwat Ustaz ya. Waduh, ini kalau tidak berat Ustaz ya, Masya Allah. Apalagi yang jomblo Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Hukum berjima di siang hari. Justru yang berat yang udah nikah ya. Gitu ya Ustaz ya? Kalau jomblo kan mau sama siapa dia mau syahwatnya dia lampiaskan. Kalau kita kan udah punya istri gitu istri ya. Ini bagaimana Ustaz? Kita akan jawab ya. Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Sebelumnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita ya, agar senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus di dalam perbuatan kita, di dalam ucapan kita. Berkaitan masalah jima Ustaz nih di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan. Permasalahannya di siang hari ini. Kalau jima di malam hari bebas. Masalahnya di siang hari. Di siang hari ya, di siang hari. Siang bolong pula. Maka pertama-tama yang harus kita ketahui di sini, jima ya adalah pembatal puasa.
Jima pembatal puasa. Pembatal puasa. Nah. Ya, seorang ketika dia jima di siang hari Ramadan, maka tentunya puasanya apa? Batal. Ya. Iya. Puasanya batal. Oleh karena itu orang yang jima di siang hari Ramadan, maka wajib bagi dia berupa 5 perkara. Banyak sekali ya. Hukuman bagi dia 5 perkara. Apa aja ini Ustaz? 5 perkara ini yang Ada 5 perkara yang harus dia tanggung karena jima dia. Akan tapi jima di sini yang perlu kita ketahui di sini, seorang itu jima dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja. Nah, Ustaz. Ya. Nah. Karena ada orang kadang dia mukroh ataupun dipaksa. Kamu jima, kalau enggak kamu saya tembak. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Oh, iya. Ini yang sengaja sengaja. Kemudian orang itu sengaja ya jima di siang hari Ramadan dalam keadaan dia juga tahu hukumnya, ya. Dalam keadaan dia tahu hukumnya, maka dia jima di siang hari Ramadan tersebut, maka dia wajib baginya dihukum 5 perkara. Ada 5 perkara yang harus dia tunaikan di situ. Yang pertama, tentunya dia akan mendapatkan dosa. Ataupun hukuman bagi dia yang pertama, dia akan mendapatkan dosa. Ya, karena ini sesuatu yang dilarang, tidak boleh dilakukan ketika puasa. Maka dia yang pertama berdosa. Ada 5 perkara ya. Yang kedua, dia harus tetap imsak. Imsak itu dia harus menahan diri dari makan ataupun minum. Contoh, kita contohkan biar lebih jelas. Ketika seseorang dia jima di siang hari Ramadan, puasanya batal apa enggak? Batal. Jelas, ya kan? Dia mendapatkan dosa di situ. Pertanyaan di sini, apakah mentang-mentang puasanya batal kemudian dia seenaknya makan minum? Maka kata para fuqaha tidak boleh. Wujubul imsak. Wajib bagi dia untuk tetap tidak makan dan minum. Tetap tidak makan dan minum. Ya, meskipun puasanya udah batal. Kenapa? Karena lihurmati Ramadan. Karena dia menghormati bulan Ramadan. Kalau dia paksakan dia makan minum, dosanya lebih tambah lagi nanti. Double berarti. Double dosanya. Dosanya nanti tambah lagi. Oleh karena itu tetap dia wajib imsak. Tidak boleh makan dan minum. Kalau seseorang ini pasangan ini tidak tahu Ustaz, tetap makan dan minum. Ya, dosa baginya. Double ya dosa baginya. Nah, itu yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama tadi mendapat dosa, yang kedua dia tetap harus tidak makan dan minum meskipun puasanya udah batal, ya kan? Karena apa? Karena dia di bulan Ramadan harus menghormati bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kata para fuqaha mereka mengatakan wajib juga diberi hukuman oleh hakim. Diberi hukuman dalam arti hukuman dunia, Ustaz. Hukuman dunia, dikasih hukuman. Berarti kalau pemerintah kita ya tergantung pemerintahnya sekarang. Kalau biasanya kalau kata para fuqaha pada zaman dahulu, orang-orang yang seperti ini nanti dipanggil oleh pemerintah, nanti dikasih hukuman. Hukuman yang ya pertengahan lah, nggak terlalu berat juga nggak terlalu fisik, ringan. Ya entah nanti dikasih seperti pokoknya hukuman yang pertengahan sifatnya, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Ya seperti nanti juga dinasehatin, dimarahin oleh hakimnya, pemerintahnya di situ. Maka ini kembali lagi tergantung negara. Kalau negara pemerintahnya, kalau pemerintahnya ada sesuatu seperti itu, undang-undang seperti itu, ya silakan. Itu yang ketiga ya. Berarti dia yang pertama mendapat dosa, kedua dia wujubul imsak, harus dia menahan dirinya dari makan dan minum. Yang ketiga dia mendapatkan hukuman dari hakim, ya kan? Yang keempat, maka dia wajib qadha. Wajib mengqadha karena puasanya batal, ya. Puasanya batal dikarenakan jima tersebut, maka dia wajib mengqadha fauran, dalam keadaan harus cepat mengqadhanya, ya. Setelah Ramadan selesai dia harus bersegera ya. Untuk mengqadha. Enggak boleh dia tunda-tunda. Lah ini yang terakhir yang mengerikan. Apa ini Ustaz? Mengerikan Ustaz kayaknya. Yang mengerikan ini yang 5 ini yang berat, ya. Dia akan mendapatkan kafaratul udma, atau dia akan terkena denda yang besar. Nah, ini apa? Terkena denda yang besar dikarenakan jima di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja tersebut. Taib. Yang maksud dengan kafaratul udma ini, maka ketika seseorang dia berjima di siang hari Ramadan, ya, maka yang dimaksud dengan kafaratul udma ini disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dia wajib, ya. Yang pertama dia wajib memerdekakan budak. Nah, kalau di zaman sekarang ini nanti kita bahas ya. Kafarah ini sifatnya adalah tartib. Berarti harus berurutan. Kalau misalkan di poin pertama antum tidak sanggup, antum boleh berganti di poin yang kedua. Nanti setelahnya bisa berganti di poin yang ketiga. Maka ada 3 urutan. Yang pertama, intinya seseorang harus memerdekakan budak.
Sekarang udah nggak ada budak. Iya, Berarti berganti ke yang setelahnya. Yang ke poin nomor 2. Poin yang kedua, dia harus puasa Ramadan ataupun mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ini Ustaz ya. Berturut-turut. Wah, luar biasa Ustaz Ya, Ustaz. 2 bulan 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini kita lihat dulu. Iya. Orangnya mampu atau enggak. Dia tidak boleh berpindah ke fase selanjutnya kecuali orang ini memang udah nggak mampu di sini. Berarti maksudnya puasa 2 bulan berturut-turut ini, antum harus perhatikan di sini. Berarti puasanya harus berturut-turut ya. Dari 2 bulan full di situ. Kalau seandainya dia batal di 1 hari ya di pertengahan pertengahan ketika dia puasa dia batal, maka dia harus ngurang dari awal lagi. Gugur berarti Ustaz ya? Gugur. Dia harus ngurang Dari awal lagi. Tapi kebanyakan mampu nggak Ustaz 2 bulan ini Ustaz? Wallahu alam. Wallahu alam, Tergantung Ustaz, ya? orangnya. Kalau orangnya yang dia sifatnya nafsunya tinggi, puasa sehari aja nggak kuat gitu nahan jima. Apalagi disuruh 2 bulan. Nah ini nanti bisa berpindah ke opsi yang selanjutnya mungkin. Akan tapi harus dicoba dulu, ya harus dicoba dulu. Benar Ustaz, segala sesuatu kalau belum dicoba kita nggak bakal tahu hasilnya Ustaz ya. Tahu. Kita harus coba terlebih dahulu. 2 bulan berturut-turut ya. Masya Allah, Berarti kalau puasanya batal di pertengahan misalkan harus ulang dari awal, kecuali ada udzur. Ya, kecuali ada udzur syar'i di situ maka tidak mengapa ya. Thayyib, itu yang paling ngeri ya. Berarti harus kafaratul udma. Thayyib. Kemudian kalau seseorang dia nggak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Yang poin nomor 2 tadi. Setelah poin nomor 2 berarti poin nomor 3. Iya. Maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin 60 orang miskin. 60. Itu kalau dia sudah tidak sanggup dari yang kedua tadi. Oleh karena itu di sini dendanya itu urut gitu. Kalau yang pertama tidak mampu pindah yang kedua. Yang kedua tidak mampu pindah yang ketiga. Tidak boleh. Orang belum mencoba puasa kemudian langsung tiba-tiba saya mau ngasih makan aja. Nah, kebanyakan gini juga Ustaz, terkadang ambil paling gampangnya di poin yang ketiga tadi. Tidak boleh, harus dicoba dulu. Harus dilihat kemampuannya dulu ya. Harus dilihat kemampuannya dulu. Kalau orangnya emang orang yang biasa berpuasa misalkan ya kan, bisa menahan nafsunya dan mungkin pas Ramadan khilaf ya kan. Pas Ramadan khilaf ya dia coba puasa 2 bulan. Kecuali emang dia tidak mampu ya udah coba berkali-kali tidak mampu, mungkin dia bisa ke opsi yang terakhir yaitu memberi makan 60 orang miskin. Perhatikan. Kafaroh ini 3 kafaroh ini terjadi karena ketika dia membatalkan 1 hari saja. 1 hari saja. Ketika dia batal 1 hari. Maka kalau dia batal berkali-kali tinggal dikalikan saja. Masya Allah Ustaz. Kan, ya? Berat Ustaz ya memang Ustaz ya. Berarti kalau dia seandainya jima 30 hari Ramadan full di siangnya, kafarohnya luar biasa. 1 hari dia membatalkan puasa dengan jima itu saja dia harus kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Itu bisa puasa setahun Ustaz. Iya, maka dari itu ngeri kan? Ngeri ya. Insyaallah. Kafaratul udma ini ngeri. Thayyib. Nah, Ustaz, yang poin tadi nomor 3 ini memberikan makan ya. Nah, ini yang pengen Anda tanyakan nominal Ustaz. Nominal makanannya. Iya, yang berarti kita memberikan nominalnya, kita maksudnya kita sehari semisal sehari habis makan berapa gitu. Ditentukan nggak Ustaz nominalnya Ustaz? Maka adapun makanan ini memberi makan 60 orang miskin ini, setiap orang miskin diberi makan mud. Satu mud itu sekitar 750 gram ya kalau di hitung-hitung 750 gram. Maka dia bisa memberi makan kalau dalam madzhab Syafi'i ya, dalam madzhab kami ya. Maka dia harus memberi makan yang berupa mentah. Misalkan di makanan pokok di negara tersebut misalkan beras, berarti dia kasih beras. Ataupun gandum, dia gandum ya kasih mentah. Kasih mentah. Nah, adapun di madzhab lain seperti madzhab Hanafi boleh kita memberikan yang sudah matang. Yang sudah matang ya. Sudah matang. Dan ini pendapat yang diambil oleh ulama-ulama mutaakhirin kontemporer, dia mengambil pendapat yang boleh memberikan matang berupa makanan matang. Makanan matang kepada 60 orang miskin. Baik. Dan sumbernya 60 orang miskin dalam 1 hari itu. Ya tergantung dia mau satu hari itu langsung 60 orang miskin. Oh berarti bisa itu Ustaz ya, bisa termin ya, bisa bertahap ya. Baik. Adapun asalnya apa sih asalnya kok bisa ada kafaratul udma ini? Asalnya adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup lucu juga ya hadisnya ini. Berarti suatu ketika ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah halaktu.
aku telah celaka ya Rasulullah. Datang dia mengatakan aku telah celaka. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sya'nuka?" Kenapa kok kamu mengatakan kamu celaka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, "Waqa'tu ala imraati fi Ramadan." Ya. Aku telah menjimai istriku katanya. Aku telah menjimai istriku di siang Ramadan. Nah, di siang Ramadan. Baik, maka Rasulullah mengatakan, "Qala tastati'u tu'tiq raqabah?" Kamu bisa memperdekakan budak, ya, budak yang beriman? Maka seorang ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya orang miskin. Gimana mau memerdekakan budak? Berarti fase pertama telah gugur ya kan? Maka dia kembali ke opsi yang pindah kedua. ke opsi nomor 2. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut katanya. Maka dia mengatakan, "Lah, tidak." Bagaimana dia mampu gitu kan? Puasa sehari saja sudah Itu zaman sahabat zaman sahabat. Ya emang syahwat itu luar biasa. Zaman sahabat untuk puasa 2 bulan pun tidak mampu saja. Iya. Tidak mampu ya karena dia emang syahwatnya tinggi gitu kan di situ, tidak mampu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan opsi yang ketiga. Qala fa hal tastati'u an tut'ima sittina miskina? Kamu mampu enggak ngasih makan 60 orang miskin? Qala la, aku tidak mampu. Saya orang paling miskin, gimana mau kasih? Saya makan aja susah gitu kan. Ya, maka Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ketawa. Sampai tertawa. Ini orang nggak bisa semuanya gitu, dan bisa apa gitu kan? Di 3 poin ini nggak bisa semua. Bisa semuanya. Sampai tertawa ya. Maka di dalam hadis itu disebutkan ada seorang sahabat yang membawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kira-kira 1 karung kurma. Ya. Maka pas ini ya kan, ada orang yang butuh memberikan makan orang miskin dikarenakan kafarah itu pas nih. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tamernya itu ya diberikan kepada orang ini. Ya udah, ini tamernya untuk kamu, kamu sedekahkan ke keluarga kamu. Kata dia harusnya disedekahkan kepada siapa? Orang-orang miskin. Tidak ada yang paling miskin daripada dia di situ. Makanannya ke dia lagi, manfaatnya ke dia lagi, ya kan? Jadi ini diantara asal usul kafaratul udma ini, denda yang besar ini bagi orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan, membatalkan puasa dengan jima di siang Ramadan. Toib. Mungkin ada timbul pertanyaan di sini. Kafarah ini apakah wajibnya bagi laki-laki tadi yang atau perempuan? Tanyakan. Ini apa Ustaz? Yang wajibnya? Atau dua-duanya? Maka yang wajib membayar kafarah adalah laki-laki saja. Laki-laki saja. Perempuan hanya diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Karena kata para fuqaha rahimahumullah, mereka mengatakan karena perempuan ini ya bimujarrad ya dengan masuknya kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki ataupun kepala kemaluan laki-laki sebagian saja masuk sudah batal puasanya. Maka dari itu dia tidak wajib baginya kafarah. Ya. Beda halnya laki-laki, dia wajib kafarah kapan? Ketika dia telah memasukkan full kepala kemaluannya ya, baru dia wajib kafarah di situ. Paham ya? Oleh karena itu jelas di sini berarti perempuan tidak wajib membayar kafarah. Akan tapi wajib bagi dia qadha saja. Mengqadha puasanya saja. Mengqadha puasanya saja. Masya Allah. Penjelasannya padat, jelas ini Ustaz ya. Karena memang banyak sekali mungkin kita perlunya belajar fikih Ramadan Ustaz ya. Dan mungkin nanti buat teman-teman yang pingin lebih full istilahnya, lebih full videonya Ustaz ya, nanti Ustaz juga bakal membawakan kitab apa Ustaz? Membuka kajian khusus Masya Allah selama bulan Ramadan ya. Insya Allah biidnillah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Kitab dari paling ringan Insya Allah kita belajar ya sedikit demi sedikit sampai kitab yang besar Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah biidnillah. Semoga Allah mudahkan Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, syukran Ustaz sudah kembali lagi memberikan ilmu faedah kepada teman-teman kita semua tentunya yang sedang menonton program acara ini di Nida Podcast. Kita pamit undur diri Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.